Di tengah bunyi detak jantung yang melemah di ruang Icu, Andini harus menghadapi pengkhianatan suaminya yang memaksa tanda tangan surat cerai demi wanita lain. Tanpa Danu sadari, Andini yang selama ini ia remehkan bukanlah sekadar istri rumahan biasa, dan goresan pena di atas kertas itu adalah awal dari kehancuran total seluruh dunia Danu. Begitu tinta itu mengering, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Siapkah Danu kehilangan segalanya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku bisa mendengar suara tit-tit-tit yang monoton dari mesin EKG di samping telingaku, sebuah melodi kematian yang seolah sedang menghitung sisa napasku di ruangan Icu yang dingin ini. Tubuhku terasa sangat ringan, hampir tidak menapak pada ranjang rumah sakit, sementara dadaku terasa sesak seolah ada beban ribuan ton yang menghimpit paru-paruku, hingga aku harus bergantung sepenuhnya pada selang oksigen yang masuk ke hidungku. Di balik kelopak mataku yang berat, aku mencoba mengingat bagaimana mobil perak itu menghantam sisi kemudiku dengan keras, hingga duniaku menjadi gelap gulita dalam sekejap. Dalam kondisi kritis antara hidup dan mati ini, aku hanya mengharapkan satu hal, yaitu kehadiran suamiku, Mas Danu, untuk membisikkan doa atau setidaknya menggenggam jemariku yang mulai mendingin agar aku punya alasan untuk tetap bertahan hidup. Pintu ruang isolasi itu berderit pelan, dan melalui celah mataku yang hanya terbuka sedikit, aku melihat bayangan sosok pria tinggi tegap yang sangat kukenal sedang melangkah masuk dengan langkah kaki yang angkuh. Itu Mas Danu, pria yang kunikahi 3 tahun lalu dengan janji suci untuk saling menjaga dalam suka maupun duka, namun hari ini auranya terasa sangat berbeda, dingin dan menusuk hingga ke tulang. Tidak ada raut cemas di wajah tampannya, tidak ada sembab di matanya yang tajam. Ia justru berdiri di samping ranjangku sambil merapikan kemeja slim fit biru tuanya, seolah ia sedang bersiap untuk menghadiri rapat penting, bukan mengunjungi istrinya yang baru saja melewati masa kritis. Bau parfum maskulinnya yang mahal memenuhi rongga hidungku, namun entah mengapa, aroma itu kini terasa menyesakkan dan asing, seperti bau pengkhianatan yang baru saja memasuki ruangan steril ini. Tanpa sepatah kata pun sapaan atau tanya tentang kondisiku, Mas Danu justru mengeluarkan sebuah map putih dari balik ketiaknya dan meletakkannya dengan kasar di atas perutku yang masih terbalut perban pasca operasi. Aku berusaha membuka mata lebih lebar, menahan rasa perih yang menjalar di sekujur sarafku, hanya untuk melihat sebuah dokumen dengan tulisan besar yang tercetak tegas, surat pernyataan cerai. Jantungku mendadak berdegup kencang hingga mesin di sampingku berbunyi lebih nyaring, seolah ikut berteriak memprotes kekejaman pria yang ada di hadapanku ini. Bagaimana mungkin seorang suami tega membawa surat cerai ke ruang Icu saat istrinya bahkan belum bisa menggerakkan ujung jari kakinya sendiri karena kecelakaan hebat yang baru saja menimpanya? Nis, aku tahu kamu bisa mendengarku. Jadi tolong jangan berpura-pura pingsan lebih lama lagi, karena aku tidak punya banyak waktu untuk drama rumah sakit ini, ucapnya dengan suara bariton yang datar dan penuh tekanan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Mas Danu membungkuk ke arahku, wajahnya berada tepat di depan wajahku yang pucat, namun tidak ada cinta di sana, melainkan hanya kebencian yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng kesantunannya. Ia mengatakan bahwa pernikahan kami adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan dia sudah tidak tahan lagi berpura-pura mencintai wanita kampungan, yang menurutnya hanya bisa menghabiskan uangnya tanpa memberikan keuntungan apapun bagi karir dan pergaulan sosialnya di kota besar ini. Di belakang Mas Danu, tiba-tiba muncul sosok wanita lain yang mengenakan pakaian modis dan sangat mencolok, berdiri dengan tangan bersedekap dan senyum kemenangan yang menghina di bibir merahnya yang dipulas gincu tebal. Dialah Maya, wanita yang selama ini aku curigai sebagai duri dalam rumah tanggaku, kini ia berani menampakkan dirinya di ruangan paling suci bagi seorang pasien yang sedang bertaruh nyawa.
Maya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepalaku yang tertutup hijab pashmina lavender yang sudah sedikit berantakan, lalu berbisik manja pada Mas Danu agar segera menyelesaikan urusan ini karena mereka sudah terlambat untuk janji makan malam mewah. Pemandangan itu seperti belati yang ditancapkan berkali-kali ke jantungku, namun anehnya, rasa sakit fisikku perlahan mulai tertutup oleh rasa amarah yang membara di dalam dada. Mas Danu kemudian merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sebuah pulpen hitam, dan dengan paksa menyelipkan pulpen itu ke sela-sela jariku yang kaku sambil menarik tanganku agar berada di atas kertas tersebut. Tanda tangani sekarang, Nisrina, dan aku akan memastikan biaya rumah sakitmu tetap dibayar sampai kamu keluar dari sini, tapi setelah itu kita selesai dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ancamnya dengan nada yang sangat rendah namun mengintimidasi. Aku merasakan air mataku jatuh perlahan, membasahi bantal rumah sakit yang dingin, bukan karena aku takut kehilangan pria brengsek ini, melainkan karena aku tidak menyangka bahwa pengorbananku selama ini dianggap sampah olehnya. Dia mengira aku hanyalah istri rumahan yang lemah dan tak berdaya tanpa uang receh yang ia berikan setiap bulan untuk belanja dapur. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa perih yang luar biasa di dadaku, lalu perlahan aku menatap langsung ke dalam mata Mas Danu dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah tatapan dingin yang mematikan. Di balik wajah imut dan tubuh mungilku yang ia remehkan, tersimpan sebuah rahasia besar yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya, sekalipun mengenai siapa sebenarnya aku. Mas Danu lupa, atau mungkin dia memang tidak pernah tahu, bahwa semua kekayaan yang ia banggakan saat ini, rumah mewah, mobil sport, hingga jabatan direkturnya, semuanya hanyalah pinjaman yang aku berikan melalui jaringan bisnis rahasia keluargaku. Jika dia ingin kebebasan, maka aku akan memberikannya, tapi kebebasan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal yang tidak akan mampu ia bayar seumur hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh kepastian, aku mulai menggerakkan pulpen itu di atas kertas, mengikuti garis yang ditunjuk oleh jempol Mas Danu yang tampak tidak sabar. Setiap goresan tinta yang kubentuk terasa seperti sebuah mantra yang sedang melepaskan rantai yang mengikatku pada pria tak tahu diri ini, mengubah rasa cintaku menjadi dendam yang terstruktur rapi. Aku bisa melihat sudut bibir Mas Danu terangkat, membentuk senyum puas karena dia mengira telah berhasil menyingkirkanku dengan mudah dan akan segera menguasai seluruh harta yang dia pikir adalah miliknya sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa dengan menandatangani surat cerai ini, aku secara otomatis memutus seluruh akses keuangannya dan mengaktifkan protokol pengambil alihan aset yang sudah kusiapkan sejak lama sebagai perlindungan diri. Begitu tanda tangan itu selesai, aku menjatuhkan pulpen itu ke lantai hingga suaranya berdenting keras di keheningan ruangan itu, menciptakan gema yang seolah menandai dimulainya babak baru dalam hidupku. Mas Danu segera menyambar map itu dengan kasar, memeriksanya sebentar dengan mata berbinar-binar penuh kemenangan, lalu melipatnya dan memasukkannya kembali ke dalam map tanpa sedikit pun menoleh lagi padaku. Dia merangkul pinggang Maya dan berbalik pergi, meninggalkan aku sendirian di tengah kepulan uap oksigen dan bunyi mesin medis yang terus berteriak seolah menjadi saksi bisu atas kezaliman yang baru saja terjadi. Di dalam hati, aku menghitung mundur dalam diam, karena aku tahu bahwa dalam hitungan jam, hidup mewah yang ia banggakan akan runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak besar. Setelah pintu tertutup rapat, aku tidak lagi menangis, melainkan sebuah seringai kecil muncul di sudut bibirku yang pecah-pecah di bawah masker oksigen yang menutupi separuh wajahku. Rasa sakit di tubuhku seolah sirna, berganti dengan adrenalin yang memuncak karena aku tahu bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan aku adalah pemegang kartu asnya. Mas Danu ingin menjadi duda kaya raya yang bebas, maka aku akan mengabulkan permintaannya untuk menjadi duda,
namun dia akan menjadi duda termiskin dan paling hina yang pernah ada di negeri ini. Aku memejamkan mata dengan tenang, bukan untuk menyerah pada maut, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan agar esok hari aku bisa bangkit dan melihat wajah hancurnya saat ia menyadari bahwa istri yang ia buang adalah pemilik dari seluruh dunianya. Kepergian Mas Danu dari ruang Icu menyisakan keheningan yang mencekam, namun di dalam kepalaku, badai rencana mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Aku meraih ponsel cadangan yang selama ini kusembunyikan di balik bantal, sebuah perangkat kecil dengan enkripsi tingkat tinggi yang tidak pernah diketahui oleh suamiku selama 3 tahun pernikahan kami. Dengan jemari yang masih gemetar karena pengaruh obat bius, aku menekan serangkaian kode akses untuk masuk ke dalam sistem manajemen aset utama keluarga besar Wiryadinata. Mas Danu selalu menganggapku sebagai yatim piatu yang beruntung karena dipersunting olehnya. Ia tidak pernah curiga mengapa aku selalu memiliki uang tunai tak terbatas untuk kebutuhan rumah tangga kami yang mewah tanpa pernah meminta sepeser pun dari gajinya. Paragraf demi paragraf dalam surat cerai yang baru saja kutandatangani itu sebenarnya mengandung klausul jebakan yang sudah kusiapkan sejak malam aku menyadari dia mulai bermain api dengan wanita bernama Maya itu. Mas Danu terlalu sombong untuk membaca detail kecil pada lampiran aset yang dia pikir adalah miliknya, padahal semua sertifikat rumah, surat kendaraan, hingga saham mayoritas di perusahaannya terikat pada satu syarat mutlak: kesetiaan dalam pernikahan. Begitu tanda tanganku mengering di atas materai, sistem perbankan terpusat yang kukelola secara otomatis mendeteksi status perceraian karena pelanggaran kontrak yang memicu pembekuan seluruh rekening yang mengatasnamakan Danu Prasetya. Kini, pria yang sedang tertawa bangga di luar sana itu secara teknis sudah tidak memiliki 1 rupiah pun atas namanya sendiri. Aku memanggil suster melalui bel di samping ranjang dengan sisa tenaga yang kumiliki, bukan untuk meminta obat pereda nyeri, melainkan untuk meminta bantuan menghubungi pengacara pribadiku, Pak Baskoro. Suster itu menatapku dengan iba. Mungkin dia mengira aku sedang depresi karena baru saja diceraikan suamiku di saat kondisiku sedang kritis, namun dia tidak tahu bahwa di balik masker oksigen ini, aku sedang mengatur serangan balik yang mematikan. Pak Baskoro adalah orang kepercayaan ayahku yang sudah kuperintahkan untuk bersiap sejak sebulan yang lalu, tepat saat aku mencium aroma parfum wanita lain di jas Mas Danu. Aku memberikan instruksi singkat melalui pesan suara yang terenkripsi, memerintahkannya untuk menarik semua investasi modal di perusahaan properti yang selama ini dikelola oleh Mas Danu tanpa sisa sedikit pun. Tak butuh waktu lama, sekitar 2 jam setelah Mas Danu pergi, aku bisa membayangkan kepanikan yang mulai melanda dirinya saat dia mencoba membayar makan malam romantisnya bersama Maya. Di restoran mewah bintang 5 itu, kartu kredit hitam yang biasanya ia pamerkan dengan angkuh pasti akan ditolak oleh mesin EDC berkali-kali di depan mata banyak orang dan wanita simpanannya. Aku bisa membayangkan wajah tampannya yang berubah merah padam karena malu, mencoba menghubungi layanan pelanggan bank hanya untuk diberitahu bahwa seluruh asetnya sedang dalam status sengketa hukum. Itu hanyalah permulaan kecil dari kiamat finansial yang telah kusiapkan untuknya sebagai balasan atas setiap air mata yang kucucurkan selama ini. Sambil berbaring menatap langit-langit ruang Icu, aku teringat betapa imut dan lugunya penampilanku di mata Mas Danu selama ini, seorang istri berhijab yang selalu menunduk dan menurut. Dia sangat menyukai lekuk tubuhku yang sering kusembunyikan di balik pakaian slim fit yang tertutup, namun dia lupa bahwa di balik fisik yang dia puja itu, ada otak seorang ahli strategi IT yang mampu meretas sistem keamanan bank dalam hitungan menit. Aku sengaja menampilkan diri sebagai sosok yang lemah agar dia merasa berkuasa, karena pria seperti Mas Danu paling mudah dihancurkan saat mereka merasa berada di puncak kejayaannya.
Sekarang, dia akan merasakan bagaimana rasanya jatuh dari langit tanpa parasut, terhempas ke bumi yang keras tanpa ada satu orang pun yang mau menolongnya. Maya, wanita yang tadi berdiri dengan sombong di samping ranjangku, pasti akan menjadi orang pertama yang meninggalkannya begitu dia menyadari bahwa Mas Danu tidak lagi memiliki mobil sport atau apartemen mewah di pusat kota. Aku tahu betul tipe wanita seperti Maya. Dia mencintai dompet Mas Danu, bukan pria itu sendiri, dan saat dompet itu kosong, cintanya akan menguap secepat embun di pagi hari. Aku sudah mengatur agar semua akses kartu akses apartemen yang mereka tinggali diganti sore ini juga, sehingga mereka akan menemukan diri mereka terkunci di luar tanpa membawa apapun selain baju yang melekat di badan. Pengkhianatan harus dibayar dengan kehinaan, dan aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan satu malam pun dengan sisa kenyamanan yang berasal dari uangku. Dokter masuk ke ruanganku dengan raut wajah heran, melihat indikator monitorku yang tiba-tiba stabil dan menunjukkan pemulihan yang sangat cepat seolah-olah amarahku telah menjadi obat paling mujarab. Aku hanya tersenyum tipis di balik masker oksigen, membiarkan dokter itu melakukan pemeriksaan rutin tanpa memberitahu bahwa aku sudah siap untuk keluar dari rumah sakit ini besok. Tubuhku yang tadinya terasa remuk kini dipenuhi dengan keinginan untuk melihat langsung kehancuran Danu dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin dia memohon-mohon padaku, merangkak di lantai rumah sakit ini, meminta maaf agar aku mengembalikan dunianya, hanya untuk aku tolak dengan senyuman paling manis yang pernah dia lihat. Di luar sana, angin malam bertiup kencang seolah ikut merayakan kemerdekaanku dari pernikahan yang beracun ini, sementara aku terus memantau pergerakan saham perusahaan Danu yang mulai terjun bebas di layar ponselku. Berita tentang penarikan modal besar-besaran oleh investor misterius, yang tak lain adalah aku, pasti sudah sampai ke telinga dewan direksi, dan besok pagi Danu akan menghadapi pemecatan yang memalukan. Dia pikir dia adalah singa di hutan beton ini, padahal dia hanyalah seekor bidak yang aku gerakkan di atas papan catur yang aku miliki sendiri. Kebebasan yang dia paksa dariku hari ini adalah lonceng kematian bagi karir yang dia bangun dengan penuh kesombongan selama bertahun-tahun. Aku teringat kembali pada setiap hinaan yang dia lontarkan saat aku masih terbaring lemah, menyebutku wanita kampungan yang tidak berguna, dan kata-kata itu kini menjadi bahan bakar yang tak kunjung padam bagi ambisiku. Dia meremehkan seorang wanita berhijab yang dia pikir hanya mengerti soal dapur dan kasur, tanpa menyadari bahwa wanita ini bisa meruntuhkan kerajaannya hanya dengan sekali klik. Penyesalan adalah hidangan yang paling baik disajikan saat sudah dingin, dan aku akan memastikan Danu memakan setiap suapannya dengan rasa pahit yang akan ia ingat sampai mati. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di dalam duniaku, dan hari ini, aku secara resmi menghapus namanya dari daftar orang yang berhak menikmati udara kemewahan bersamaku. Saat malam semakin larut, aku menutup mataku dengan tenang untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, merasakan kedamaian yang luar biasa di tengah kepungan mesin medis. Aku sudah menandatangani surat cerai itu, memenuhi keinginan terakhirnya sebagai suamiku, namun aku juga telah menandatangani surat perintah eksekusi bagi masa depannya. Besok, dunia akan mengenal Nisrina yang baru, bukan lagi istri yang lemah dan tertindas, melainkan pemilik sah dari imperium bisnis yang selama ini diklaim oleh Danu Prasetya. Mas Danu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah aku menandatangani surat itu, dan ketidaktahuannya adalah hukuman paling manis yang bisa kuberikan sebelum dia kehilangan segalanya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang icu terasa jauh lebih hangat daripada hari-hari sebelumnya, seolah-olah alam semesta pun tahu bahwa beban di pundakku telah terlepas. Dokter yang memeriksaku pagi ini tampak sangat terkejut melihat perkembangan energiku yang meningkat pesat. Ia menyebutnya sebagai keajaiban medis, tanpa tahu bahwa adrenalin dendamlah yang memacu jantungku untuk pulih lebih cepat dari seharusnya.
Aku meminta bantuan suster untuk membantuku duduk perlahan. Meski rasa nyeri di bagian perut bekas operasi masih berdenyut, aku harus mulai bersiap karena hari ini adalah hari di mana bom yang kutanam mulai meledak satu persatu. Dengan tangan yang lebih stabil, aku kembali mengakses pusat data perbankan melalui ponselku, memantau aktivitas transaksi Danu yang tercatat dalam sistem pengawasan asetku. Di layar ponsel, aku melihat serangkaian notifikasi transaksi yang ditolak dari sebuah hotel mewah dan butik tas ternama di pusat kota, tempat yang biasanya menjadi saksi bisu Danu memanjakan wanita simpanannya. Aku bisa membayangkan wajah Danu yang mulai panik saat kartu kredit utamanya, yang limitnya mencapai miliaran rupiah, tiba-tiba tidak bisa digunakan sama sekali di depan Maya yang menuntut hadiah mahal. Rasa puas yang tak terlukiskan menjalar di hatiku melihat daftar panjang transaction Declinet yang terus bertambah seiring usahanya yang membabi buta untuk mencari dana segar. Dia tidak akan pernah tahu bahwa sistem keamanan yang aku bangun sendiri telah melabeli semua identitas digitalnya sebagai pelaku penipuan aset, sehingga tidak ada satupun bank di negara ini yang akan mencairkan uang untuknya. Pukul 10 pagi, pintu ruanganku diketuk dengan sopan dan Pak Baskoro masuk dengan setelan jas hitamnya yang rapi, membawa koper kulit yang berisi dokumen-dokumen pengambil alihan kekuasaan. Pak Baskoro memberikan laporan bahwa seluruh rekening pribadi Danu telah dikosongkan karena status kepemilikan modalnya ternyata hanyalah hak guna usaha yang bersumber dari yayasan keluargaku. Lebih hebatnya lagi, Pak Baskoro sudah mengirimkan kurir untuk menyita mobil mewah yang dikendarai Danu saat ini karena kendaraan tersebut terdaftar sebagai aset perusahaan yang baru saja aku bubarkan. Danu mungkin mengira ia adalah pemilik sah dari semua kemewahan itu, padahal selama ini ia hanya menumpang di atas kekayaan yang aku kumpulkan dari bisnis teknologi yang kuoperasikan di balik layar. Aku menatap foto profil WhatsApp Danu yang masih memperlihatkan fotonya bersamaku di depan rumah baru kami, sebuah kemunafikan yang sebentar lagi akan hilang selamanya. Tak lama kemudian, ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari Danu, pria yang kemarin begitu sombong menyodorkan surat cerai, kini pasti sedang kebingungan mencari pegangan. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga mati, lalu berdering lagi dan lagi, membiarkan dia merasakan kecemasan yang sama seperti saat aku menunggunya datang ke rumah sakit namun dia tidak kunjung tiba. Rasa haus akan keadilan ini jauh lebih kuat daripada rasa cinta yang pernah ada, dan aku tidak akan mengangkat teleponnya sampai dia benar-benar berada di titik nadir kehancurannya. Sambil duduk bersandar, aku memperbaiki posisi hijab pashminaku yang kini lebih rapi, melihat pantulan wajahku di cermin kecil yang diberikan suster. Aku tetap terlihat cantik dan imut meski wajahku masih sedikit pucat. Lekuk tubuhku yang sering ia banggakan saat kami sedang berdua kini terasa seperti senjata yang mematikan, karena ia akan segera menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi sebongkah batu kali yang murah. Aku adalah wanita yang ia pikir bisa dikendalikan dengan uang, namun nyatanya akulah yang memegang kendali atas setiap napas finansialnya selama ini. Kesombongannya telah membutakan matanya dari kenyataan bahwa istrinya yang berhijab dan terlihat lembut ini adalah otak di balik kesuksesan yang selama ini ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Maya pasti sudah mulai menunjukkan sifat aslinya sekarang. Aku sangat mengenal tipe wanita seperti dia yang hanya akan bertahan selama rekening bank tetap gemuk dan penuh. Begitu Danu tidak bisa membayar tagihan hotel atau makan siang mereka, Maya tidak akan segan-segan meninggalkannya di trotoar dengan segala makian yang merendahkan harga diri Danu. Aku sengaja membiarkan mereka bersama untuk sementara waktu agar Danu bisa melihat sendiri bagaimana wanita yang ia puja-puja itu berubah menjadi monster saat uangnya menghilang. Pengkhianatan Danu bukan hanya menghancurkan hatiku,
tetapi juga menghancurkan masa depan yang telah aku bangun dengan penuh kesabaran untuk kami berdua, dan sekarang dia harus membayar bunga dari sakit hati itu. Pak Baskoro kembali memberitahuku bahwa staf di kantor Danu sudah mulai bergunjing karena seluruh operasional perusahaan terhenti akibat pembekuan modal yang mendadak. Danu pasti sedang berlari dari satu kantor ke kantor lain, mencoba meyakinkan para direksi bahwa ini hanya kesalahan sistem, tanpa menyadari bahwa surat pemecatannya sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris pagi ini. Dia akan kehilangan jabatannya, kehormatannya, dan yang paling menyakitkan baginya adalah kehilangan pengakuan sosial yang selama ini ia kejar dengan penuh ambisi. Di dunia ini, tanpa uang dan jabatan, Danu Prasetya hanyalah seorang pria biasa yang bahkan tidak memiliki rumah untuk sekadar berteduh dari hujan. Aku teringat kembali kata-kata pedasnya kemarin di Icu, saat dia menyebutku sebagai beban hidup yang menghalangi kebahagiaannya dengan Maya, dan setiap kata itu kini berbalik menjadi belati yang menusuknya sendiri. Dia ingin kebebasan dari istri rumahan ini, maka aku memberikannya kebebasan yang mutlak, termasuk bebas dari segala fasilitas mewah yang berasal dari kantongku. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapannya, tidak ada lagi supir yang mengantarnya bekerja, dan tidak ada lagi istri yang mendoakannya di setiap sujud malamnya. Dia akan segera menyadari bahwa doa istri yang ia sakiti adalah dinding pelindung terakhirnya, dan sekarang dinding itu telah runtuh sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Pesan singkat akhirnya masuk dari Danu. Isinya bukan permintaan maaf, melainkan makian karena dia menduga aku telah melakukan sesuatu pada rekeningnya sebelum aku menandatangani surat cerai itu. Aku hanya tersenyum dingin membaca pesan itu, melihat betapa rendahnya mentalitas pria yang pernah kucintai ini saat dia merasa terpojok oleh keadaan. Dia masih mencoba untuk mengintimidasi, mengancam akan menuntutku ke jalur hukum, tanpa menyadari bahwa seluruh pengacara terbaik di kota ini sudah berada di bawah kendaliku. Danu sedang menabrak dinding baja yang ia bangun sendiri, dan setiap gerakannya hanya akan memperparah luka yang ia terima dari kekalahannya yang memalukan ini. Babak kedua dari rencanaku adalah mengambil kembali rumah utama yang ia tinggali, yang ia pikir sudah aman karena sertifikatnya ada di tangannya, padahal sertifikat itu hanyalah salinan palsu yang kuberikan. Malam ini, dia akan pulang ke rumah itu hanya untuk menemukan seluruh barang-barangnya sudah berada di depan pagar, dijaga oleh aparat keamanan yang telah kubayar untuk mengusirnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang ia anggap miliknya, persis seperti rasa asing yang kurasakan saat dia mengusirku dari hatinya di ruangan Icu ini. Penandatanganan surat cerai itu bukan hanya akhir dari hubungan kami, tetapi adalah awal dari penderitaan panjang bagi seorang Danu Prasetya yang tak tahu diri. Sore itu, udara di ruang Icu terasa lebih segar karena aku sudah diperbolehkan pindah ke ruang perawatan VIP setelah kondisiku dinyatakan stabil secara ajaib oleh tim dokter. Sambil duduk di kursi roda yang didorong oleh suster menuju kamar baru, aku terus memantau rekaman CCTV tersembunyi yang terpasang di gerbang rumah mewah kami melalui tablet di pangkuanku. Aku melihat mobil sedan sport berwarna hitam milik Danu berhenti tepat di depan pagar besi yang menjulang tinggi, namun penjaga keamanan yang baru saja kuganti tidak membukakan pintu seperti biasanya. Danu tampak keluar dari mobil dengan wajah yang kusut dan penuh keringat, berteriak marah sambil memukul pagar, tidak menyadari bahwa akses sidik jari dan kode digital rumah itu sudah kuhapus dari sistem pusat sejak 2 jam yang lalu. Dari layar tablet, aku bisa melihat ekspresi kepanikan yang nyata di wajah Danu saat 2 orang pria tegap berseragam firma hukum Pak Baskoro menghampirinya dengan membawa setumpuk dokumen resmi. Mereka menyerahkan surat perintah pengosongan rumah yang menyatakan bahwa properti tersebut telah disita oleh Yayasan Keluarga Wiryadinata karena pelanggaran kontrak penggunaan aset. Danu mencoba melawan,
ia membentak dan menunjuk-nunjuk ke arah rumah, mengklaim bahwa itu adalah hasil keringatnya selama bertahun-tahun bekerja sebagai direktur. Namun, para petugas itu hanya berdiri tegak dengan wajah dingin, menyerahkan sebuah map yang berisi bukti bahwa seluruh dana pembangunan rumah itu berasal dari rekening pribadiku yang dialirkan melalui skema investasi keluarga. Tak lama kemudian, sebuah mobil taksi online berhenti di belakang mobil Danu, dan sosok Maya keluar dengan penampilan yang jauh berbeda dari saat ia berada di Icu kemarin. Rambutnya berantakan dan riasannya mulai luntur karena amarah. Maya tampak memaki-maki Danu, menuntut penjelasan mengapa semua kartu kredit Danu tidak bisa digunakan untuk membayar biaya salon dan belanjaan mewahnya tadi siang. Di depan pagar rumah yang kini tertutup rapat bagi mereka, pasangan pengkhianat itu justru mulai saling menyalahkan, menciptakan tontonan memalukan bagi para tetangga di komplek elit tersebut. Aku menyandarkan kepalaku di sandaran kursi roda dengan senyum tipis, menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang mereka alami di bawah terik matahari sore Jakarta. Danu semakin histeris ketika beberapa koper besar miliknya dilemparkan dengan kasar ke depan pagar oleh petugas keamanan, menandakan bahwa ia tidak diizinkan masuk bahkan untuk mengambil sepasang sepatu pun. Di dalam koper-koper itu hanya berisi pakaian-pakaian lama yang ia beli sebelum menikah denganku, sementara semua setelan jas mahal dan jam tangan mewah yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun tetap tersimpan aman di dalam brankas rumah. Ia jatuh terduduk di atas aspal, menatap nanar ke arah rumah megah yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, yang kini terasa begitu jauh dan mustahil untuk digapai kembali. Ternyata, tanpa sokongan dana dan nama besar keluargaku, Danu hanyalah pria biasa yang tidak memiliki daya tawar apapun di hadapan hukum. Aku teringat betapa sombongnya ia saat menyodorkan surat cerai itu, seolah-olah ia adalah raja yang sedang membuang hamba sahaya yang sudah tidak berguna lagi bagi kesenangannya. Ia meremehkan aku, seorang istri berhijab yang ia anggap hanya tahu cara berdandan manis dan menjaga bentuk tubuh demi memuaskan pandangannya, tanpa pernah menduga bahwa aku adalah pemilik bidak catur yang sesungguhnya. Kini, lekuk tubuh dan wajah imutku yang masih terbalut hijab ini adalah hal terakhir yang akan ia lihat sebagai milik pribadinya, karena mulai detik ini, aku adalah orang asing yang memegang kunci masa depannya. Ketidaktahuannya tentang identitas asliku sebagai pewaris tunggal imperium teknologi adalah lubang kubur yang ia gali sendiri dengan tangannya yang penuh ambisi. Maya yang mulai menyadari bahwa Danu benar-benar sudah bangkrut, mulai menjauhkan diri dan tampak sibuk dengan ponselnya, kemungkinan besar sedang menghubungi pria lain yang bisa ia manfaatkan. Ia tidak lagi memeluk lengan Danu dengan manja, melainkan menatap pria itu dengan pandangan jijik seolah Danu adalah sampah yang mengotori pemandangannya. Pemandangan ini sungguh ironis. Danu mengkhianati pernikahan suci kami demi seorang wanita yang bahkan tidak sudi menemaninya saat ia tidak lagi memiliki saldo di rekening bank. Inilah hukuman pertama bagi Danu, yaitu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa cinta yang ia perjuangkan dengan cara menyakitiku ternyata hanya sebatas transaksi materi yang dangkal. Pak Baskoro mengirimkan pesan teks singkat yang memberitahuku bahwa mobil sport yang dikendarai Danu juga telah ditarik secara paksa oleh pihak leasing karena adanya laporan penyalahgunaan aset perusahaan. Danu terpaksa melihat mobil kesayangannya itu diderek pergi di depan mata Maya dan para petugas keamanan, meninggalkannya berdiri di pinggir jalan hanya dengan koper-koper pakaian lamanya. Tidak ada lagi sapaan hormat dari tetangga, tidak ada lagi pengawal yang membukakan pintu, yang ada hanyalah kehinaan yang nyata di tengah lingkungan yang dulu sangat menghormatinya. Ia baru saja kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah ia menganggapku sudah habis di ruang Icu.
Aku meminta suster untuk mengambilkan segelas air putih hangat, meminumnya perlahan sambil menatap pemandangan kota dari jendela kamar VIP-ku yang luas dan nyaman. Di kejauhan, aku bisa melihat gedung perkantoran tempat Danu bekerja, yang besok pagi akan menjadi saksi bisu atas pengumuman pemecatannya secara tidak hormat karena dugaan korupsi aset perusahaan. Semua bukti sudah kuserahkan kepada Dewan Komisaris, dan aku memastikan tidak ada celah baginya untuk membela diri atau mendapatkan pesangon sepeser pun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya memulai semuanya dari nol, tanpa koneksi, tanpa modal, dan dengan nama baik yang sudah hancur berantakan di seluruh industri. Danu mencoba meneleponku lagi. Kali ini nada bicaranya di pesan suara berubah menjadi penuh permohonan dan isakan tangis yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Ia memohon agar aku mengingat masa-masa indah kami dan memintaku untuk memberikan satu kesempatan lagi untuk menjelaskan semuanya, seolah-olah pengkhianatannya di Icu bisa dihapus begitu saja. Aku hanya mendengarkan pesan itu sekali, lalu menghapusnya secara permanen, karena tidak ada ruang bagi pengampunan bagi pria yang tega membunuh mental istrinya saat sang istri sedang bertaruh nyawa. Penyesalannya sama sekali tidak berharga, karena ia menyesal bukan karena telah menyakitiku, melainkan karena ia telah kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati dariku. Saat malam mulai turun menyelimuti Jakarta, aku berbaring di tempat tidur baruku yang empuk, merasakan kepuasan yang tenang mengalir di dalam nadiku. Hari pertama setelah penandatanganan surat cerai itu telah berjalan sesuai dengan skenario yang kubangun dengan penuh ketelitian di balik diamku selama ini. Mas Danu yang sombong kini harus tidur di entah di mana, mungkin di hotel murah atau bahkan di pinggir jalan jika Maya benar-benar mengusirnya dari taksi itu. Ini barulah permulaan, karena aku masih memiliki beberapa kejutan lain yang akan memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakiti wanita manapun di masa depan. Pagi ini, aku terbangun bukan karena bunyi mesin EKG, melainkan karena getaran notifikasi di tabletku yang menunjukkan bahwa bursa saham telah dibuka dan drama di kantor pusat Mas Danu dimulai. Meski tubuhku masih dibalut perban dan aku harus bergerak perlahan, pikiranku sudah melompat ke ruang rapat lantai 20 di gedung pencakar langit milik keluargaku. Aku telah menginstruksikan sekretaris Dewan Komisaris untuk memutar rekaman video saat Danu menyodorkan surat cerai di Icu sebagai bukti tambahan mengenai degradasi moral dan ketidakstabilan emosional sang direktur. Aku ingin seluruh jajaran direksi melihat bahwa pria yang mereka anggap sebagai pemimpin visioner itu sebenarnya adalah seorang pengecut yang tega menindas istrinya sendiri yang sedang sekarat. Pukul 9 tepat, asisten pribadiku mengirimkan pesan bahwa Mas Danu tiba di kantor dengan pakaian yang tampak sedikit kusut. Kemungkinan besar ia terpaksa menginap di Hotel Melati setelah terusir dari rumah mewah kami. Ia mencoba masuk melalui pintu khusus eksekutif, namun kartu aksesnya ditolak dengan bunyi bip panjang yang memalukan di depan staf resepsionis yang biasanya membungkuk hormat padanya. Dari kamera pengawas yang bisa kuakses, aku melihatnya berdebat sengit, wajahnya merah padam karena marah dan malu saat satpam memintanya menunggu di lobi seperti tamu biasa. Keangkuhan yang kemarin ia tunjukkan di hadapanku di Icu kini mulai luruh, berganti dengan ekspresi frustrasi seorang pria yang dunianya mulai retak di segala sisi. Di ruang rapat utama, para pemegang saham sudah berkumpul untuk membahas laporan audit investigasi yang sengaja aku bocorkan melalui akun anonim minggu lalu mengenai penggelapan dana proyek. Danu yang akhirnya diizinkan masuk, tampak mencoba memasang wajah percaya diri, tidak tahu bahwa kursi yang ia duduki sudah menjadi kursi panas yang siap menghanguskannya. Aku memperhatikan melalui live streaming bagaimana Pak Baskoro, yang juga bertindak sebagai penasihat hukum yayasan keluargaku, berdiri dan membacakan surat pemecatan tidak hormat untuk Danu Prasetya. Suasana ruangan mendadak hening,
Hanya ada suara napas Danu yang memburu saat ia menyadari bahwa seluruh dukungannya di perusahaan telah menguap dalam sekejap karena intervensiku. Danu mencoba membela diri dengan suara gemetar, mengklaim bahwa segala tuduhan itu adalah fitnah yang direncanakan oleh kompetitor, namun ia terdiam 1000 bahasa saat Pak Baskoro menunjukkan dokumen transfer dana. Dokumen itu memperlihatkan aliran dana perusahaan yang ia gunakan untuk membelikan apartemen mewah atas nama Maya, wanita yang kemarin ia banggakan di hadapanku. Para direksi menatapnya dengan pandangan jijik, seolah-olah ia adalah hama yang baru saja ditemukan di dalam lemari bersih perusahaan yang selama ini aku jaga reputasinya. Pengkhianatan profesional yang ia lakukan kini terungkap sempurna, melengkapi pengkhianatan pribadinya terhadap pernikahan kami, menjadikannya pria yang paling tidak diinginkan di seluruh industri properti. Sambil menikmati sarapan bubur rumah sakit yang terasa jauh lebih lezat karena kemenangan ini, aku teringat betapa Danu selalu memuji tubuh Badi Goals, hanya untuk mendapatkan perhatian dari relasi bisnisnya. Ia sering memintaku mengenakan hijab modis dan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuh namun tetap sopan agar ia bisa memamerkan istri cantiknya di depan rekan-rekan direkturnya. Kini, kecantikan dan image yang ia manfaatkan untuk membangun karirnya itu telah berubah menjadi bumerang yang menghancurkan kredibilitasnya di mata publik. Ia meremehkan intelektualitasku, mengira aku hanyalah pajangan di sisinya, tanpa pernah menduga bahwa aku adalah pemilik suara mayoritas yang menentukan nasibnya di meja hijau. Maya pasti sudah menghilang entah kemana saat ia mendengar kabar bahwa Danu resmi dipecat dan seluruh asetnya disita oleh pengadilan. Aku telah menyuruh orang untuk memberitahu Maya secara halus bahwa Danu sebenarnya tidak pernah memiliki kekayaan apapun dan hanya seorang pekerja yang terlilit utang besar padaku. Wanita seperti Maya tidak akan mau menghabiskan 1 menit pun dengan pria yang bahkan tidak bisa membayar uang parkir, apalagi pria yang kini menjadi buronan sosial karena skandal korupsi. Kehilangan Maya akan menjadi pukulan telak bagi ego Danu, karena ia telah mengorbankan segalanya demi wanita yang akhirnya meninggalkannya saat ia berada di titik terendah hidupnya. Aku menerima telepon dari salah satu rekan direksi yang selama ini merupakan teman dekat Danu. Ia menyatakan permintaan maafnya karena tidak mengetahui kelakuan buruk Danu selama ini. Ia memberitahuku bahwa Danu baru saja diusir keluar gedung oleh pihak keamanan karena mencoba membuat keributan di ruang HRD mengenai pesangon yang tidak kunjung cair. Danu bahkan sempat berteriak-teriak menyebut namaku, menyalahkanku atas segala kesialannya, seolah-olah dia adalah korban dari perbuatannya sendiri yang melanggar hukum. Perilakunya yang tidak terkontrol itu terekam oleh banyak ponsel karyawan, dan aku tahu video direktur yang mengamuk itu akan segera menjadi viral di media sosial dalam hitungan jam. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat langit Jakarta yang mulai mendung, seolah menggambarkan suasana hati Danu yang kini gelap tanpa arah tujuan yang pasti. Ia baru saja kehilangan mata pencahariannya, jabatannya, dan akses ke dunia elit yang selama ini ia puja-puja seakan itu adalah miliknya selamanya. Tanpa dukungan finansial dariku, ia bahkan tidak akan mampu membayar biaya pengacara untuk membela dirinya di pengadilan nanti atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Penandatanganan surat cerai itu memang menjadi kunci pembebasan baginya, namun bukan pembebasan menuju kebahagiaan bersama Maya, melainkan pembebasan menuju kemiskinan yang absolut. Danu mencoba mengirimkan pesan singkat lagi, kali ini nadanya jauh lebih merendah, memintaku untuk bertemu dan berbicara secara baik-baik demi masa depan kami. Dia mulai menggunakan kata-kata manis yang dulu sering ia ucapkan saat masa penjajakan, mencoba membangkitkan kenangan lama untuk melunakkan hatiku yang ia pikir masih selemah dulu. Namun, aku hanya membalas pesan itu dengan satu kalimat pendek,
Bicaralah pada pengacaraku, Mas, karena bagiku kamu sudah mati sejak kamu membawa surat cerai itu ke Icu. Aku ingin ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada pintu maaf, dan tidak ada lagi Nisrina yang bisa ia bodohi dengan kata-kata cinta palsunya. Menutup hari yang melelahkan namun memuaskan ini, aku bersandar pada bantal empukku dan merasakan luka operasiku yang semakin membaik secara fisik dan mental. Aku telah berhasil meruntuhkan dua pilar utama dalam hidup Danu dalam waktu singkat, rumah tangganya dan karirnya yang gemilang. Namun, aku belum selesai. Aku masih ingin dia merasakan bagaimana rasanya menghadapi hukum dan masyarakat yang kini memandangnya sebagai pengkhianat dan pencuri. Mas Danu akan segera menyadari bahwa setiap rupiah yang ia habiskan dariku memiliki harga yang harus ia bayar dengan kebebasannya sendiri. Pukul 2 siang, aku duduk di sofa ruang VIP rumah sakit dengan balutan tunik sutra yang jatuh dengan indah di lekuk tubuhku, meski selang infus masih menempel di punggung tangan. Di layar televisi yang terpasang di dinding, sebuah berita telah menayangkan kericuhan di lobi gedung perkantoran mewah tempat Danu dulu bertahta sebagai direktur. Aku melihatnya secara langsung, pria yang dulu sangat kupuja itu sedang diseret paksa oleh pihak kepolisian dengan borgol yang melingkar di pergelangan tangannya yang masih mengenakan jam tangan mewah pemberianku. Wajahnya yang tampan kini terlihat kuyu, dipenuhi rasa malu yang luar biasa saat para wartawan mengerubunginya, seperti semut yang mencium aroma bangkai dari skandal korupsi yang sengaja kubongkar. Danu tampak berteriak ke arah kamera, mencoba menutupi wajahnya dengan map coklat yang berisikan surat cerai yang kemarin ia banggakan, seolah benda itu kini menjadi satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Ia tidak menyadari bahwa pengkhianatannya di ruang Icu telah menjadi api yang menyulut kemarahan publik setelah asisten pribadiku menyebarkan rekaman suara saat ia memaksaku menandatangani surat itu. Netizen di media sosial mulai menghujatnya habis-habisan, melabelinya sebagai suami tak tahu diri, sebuah gelar yang akan melekat selamanya di samping namanya yang kini hancur. Tidak ada lagi tempat sembunyi bagi seorang pengecut yang tega membuang istrinya saat sedang bertaruh nyawa demi mengejar wanita simpanan yang materialistis. Pak Baskoro masuk ke ruanganku dengan senyum tipis yang syarat akan kemenangan. Ia meletakkan berkas baru yang menyatakan bahwa Maya juga telah diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Ternyata, Maya terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan Danu melalui akun bank palsu yang mereka buat untuk menyimpan hasil korupsi dari proyek-proyek yayasanku. Begitu Maya tahu bahwa Danu tidak lagi memiliki kuasa, ia langsung mencoba melarikan diri dengan membawa beberapa perhiasan mewah. Namun polisi berhasil mencegatnya di bandara tepat waktu. Kini, pasangan pengkhianat itu harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan menghabiskan waktu yang lama di dalam sel yang sempit, jauh dari kemewahan yang mereka curi dariku. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan bagaimana raut wajah Danu saat ia berada di dalam ruang interogasi yang dingin dan hanya diterangi lampu neon yang berkedip. Ia pasti sedang memikirkan betapa bodohnya dirinya karena telah meremehkan aku, wanita berhijab yang ia anggap hanya perhiasan rumah yang pasif dan tidak mengerti dunia hukum. Ia lupa bahwa aku adalah lulusan terbaik di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko, yang mampu melacak setiap transaksi gelapnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Semua rasa sakit yang kurasakan di tubuhku saat kecelakaan itu, kini terbayar lunas melihatnya meringkuk ketakutan di bawah ancaman hukuman penjara belasan tahun. Suster masuk untuk mengganti perban di perutku, dan aku melihat bekas luka operasi yang mulai mengering, sebuah tanda bahwa masa laluku bersama Danu pun sedang menuju proses penyembuhan total. Kecantikan imut yang selama ini kusembunyikan di balik sikap rendah hati, kini terpancar kembali dengan aura ketegasan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku bukan lagi Nisrina yang hanya diam saat suaminya pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain.
Aku adalah Nisrina yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri. Setiap lekuk tubuhku yang ia puja sebagai pemuas nafsu, kini menjadi simbol dari seorang penyintas yang berhasil bangkit dari pengkhianatan paling keji di ambang maut. Maya yang licik itu pasti sedang menangis terseduh-seduh di kantor polisi, mencoba melemparkan seluruh kesalahan kepada Danu demi menyelamatkan kulitnya sendiri agar tidak masuk penjara. Aku tahu Danu pasti akan merasa sangat hancur saat menyadari bahwa wanita yang ia bela dengan menceraikanku justru adalah orang pertama yang menusuknya dari belakang di hadapan penyidik. Itu adalah keadilan yang paling puitis, seorang pengkhianat yang dikhianati oleh teman pengkhianatnya sendiri di saat ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Mereka berdua telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, dan aku hanya perlu duduk manis sambil menyaksikan mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Pak Baskoro memberitahuku bahwa beberapa bank mulai menyita sisa aset Danu yang masih tersisa untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia buat selama menjabat sebagai direktur. Danu bahkan tidak akan memiliki uang untuk menyewa pengacara, dan ia harus puas dengan bantuan hukum gratis dari negara yang tentunya tidak akan mampu melawanku. Semua koneksi bisnisnya yang dulu ia banggakan satu persatu memutus komunikasi. Tidak ada yang mau membantu pria yang sudah dicap sebagai koruptor dan pengkhianat rumah tangga. Ia benar-benar sendirian sekarang, sebuah kondisi yang jauh lebih buruk daripada saat aku sendirian berjuang hidup dan mati di ruangan Icu beberapa hari yang lalu. Aku melihat ponselku yang bergetar karena pesan masuk dari ibu mertuaku, yang dulu selalu memandangku sebelah mata karena aku tidak berasal dari keluarga bangsawan seperti mereka. Ia memohon-mohon padaku agar mencabut tuntutan hukum terhadap Danu, mengatakan bahwa Danu hanya hilaf dan masih mencintaiku di dalam hatinya yang paling dalam. Aku tidak membalas pesan itu, melainkan langsung memblokir nomornya, karena aku tahu bahwa cintanya pada Danu hanyalah cinta pada fasilitas yang Danu berikan dari hasil memeras kekayaanku. Keluarga mereka harus belajar bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi uang yang diperoleh dari hasil mengkhianati kepercayaan seorang istri yang tulus. Malam mulai merayap di langit Jakarta, dan aku merasa tubuhku semakin kuat seiring dengan berita kehancuran total Danu yang terus mengalir di media sosial. Aku meminta asistenku untuk menyiapkan surat pengalihan kepemilikan saham perusahaan kepada namaku secara resmi, sehingga besok aku akan dikenal sebagai pemilik baru dari perusahaan tersebut. Aku ingin ketika Danu melihat berita dari televisi di penjara, ia akan melihat wajahku yang tersenyum kemenangan sebagai atasannya yang baru, sosok yang kini memegang kuncinya untuk keluar atau tetap membusuk di sana. Ini adalah puncak dari skenario yang kutulis sejak aku menandatangani surat cerai itu dengan tinta yang bercampur dengan air mata dendam. Menutup hari yang penuh kemenangan ini, aku merasa tenang karena keadilan telah ditegakkan tanpa aku harus mengotori tanganku dengan cara-cara yang kasar atau ilegal. Aku hanya menggunakan hukum dan teknologi, dua hal yang paling diremehkan oleh Danu karena ia menganggap istrinya hanyalah wanita yang mengurus masalah domestik. Mas Danu yang tak tahu diri itu kini harus belajar cara bertahan hidup di balik jeruji besi, merenungi setiap goresan pena yang ia paksakan padaku di Icu. Penandatanganan itu bukan hanya memisahkan kami secara hukum, tetapi juga memindahkan seluruh semesta kemewahannya ke dalam genggamanku, meninggalkannya dalam kegelapan yang abadi. Pagi ini aku memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit lebih awal, meski dokter menyarankan untuk beristirahat 1 hari lagi, namun keinginanku untuk menuntaskan drama ini sudah tidak bisa dibendung. Aku memilih mengenakan gamis slim fit berwarna emerald green yang dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang berkilau, memberikan kesan mewah namun tetap elegan di tubuhku yang mulai bertenaga. Dengan bantuan asisten pribadiku,
aku melangkah keluar dari lobi VIP menuju mobil sedan mewah yang sudah menunggu, sebuah pemandangan yang kontras dengan hari saat aku masuk ke sini dalam keadaan berdarah-darah. Aku bukan lagi pasien ICU yang sekarat, melainkan seorang pimpinan perusahaan yang siap mengambil kembali tahtanya dari tangan-tangan kotor yang telah mengkhianatiku. Tujuan pertamaku adalah kantor pusat perusahaan yang kini secara resmi telah beralih ke bawah kendaliku sepenuhnya setelah rapat Dewan Komisaris kemarin sore. Saat mobilku berhenti tepat di depan lobi, barisan satpam yang kemarin sempat melihat Danu diseret polisi kini membungkuk sangat rendah dengan wajah penuh ketakutan sekaligus hormat. Mereka tidak pernah menduga bahwa istri direktur yang selama ini hanya sesekali datang membawa bekal makan siang dengan senyum manisnya adalah pemilik asli dari gedung pencakar langit ini. Aku berjalan dengan langkah pasti. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama dominasi yang membuat seluruh karyawan yang berpapasan denganku segera menepi dan menunduk dalam diam. Di dalam ruang kerja direktur yang dulu ditempati Danu, aroma parfum maskulinnya masih tertinggal tipis, namun aku segera memerintahkan staf kebersihan untuk membuang seluruh barang miliknya ke tempat sampah tanpa sisa. Aku duduk di kursi kebesaran itu, kursi yang selama ini ia gunakan untuk merasa paling berkuasa saat ia merancang perselingkuhannya dengan Maya di belakang punggungku. Aku membuka laci meja dan menemukan sebuah foto kami yang sudah robek di sudutnya, seolah ia memang sudah berencana menyingkirkanku jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Rasa jijik merambat di hatiku, namun aku segera menekannya dengan fokus pada berkas-berkas pengambil alihan aset yang kini sudah tertata rapi di hadapanku untuk segera kutandatangani. Tak lama kemudian, Pak Baskoro masuk membawa kabar bahwa proses hukum Danu dan Maya berjalan sangat lancar karena bukti-bukti yang kusodorkan tidak dapat dibantah sedikit pun. Danu yang kini mendekam di tahanan sementara kabarnya terus-menerus mengigau menyebut namaku, meminta untuk dipertemukan denganku setidaknya selama 5 menit untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Ia masih cukup bodoh untuk mengira bahwa aku bisa luluh dengan air mata buayanya setelah ia dengan teganya menyodorkan surat cerai saat aku masih terpasang kabel-kabel medis. Aku menegaskan kepada Pak Baskoro bahwa tidak akan ada pertemuan, tidak ada mediasi, dan tidak ada belas kasihan bagi pria yang telah membunuh rasa hormatku terhadap lembaga pernikahan. Kecantikan wajah imutku yang kini terpancar di balik hijab, seringkali membuat orang salah menilai kekuatan mental yang kupunya, dan Danu adalah korban terbesar dari salah penilaian itu. Ia mengira wanita yang rajin merawat diri dan menjaga bentuk tubuh body goals hanyalah wanita yang takut kehilangan suaminya, padahal aku melakukan itu semua untuk diriku sendiri. Di balik pakaian modis yang membungkus tubuhku dengan sopan namun tetap memperlihatkan lekuk yang proporsional, tersimpan kecerdasan yang mampu menghancurkan reputasi seseorang dalam satu malam. Aku menggunakan kecantikanku sebagai tameng, dan kelemahan yang ia persepsikan selama ini adalah senjata rahasia yang kini meledak tepat di wajahnya yang penuh kesombongan itu. Maya, di sisi lain, mulai mencoba melakukan manuver gila dengan mengirimkan surat dari balik sel, mengklaim bahwa ia juga adalah korban manipulasi dan ancaman dari Danu. Wanita itu mencoba mencuci tangan dari segala korupsi yang mereka lakukan bersama, berharap aku akan memaafkannya sesama wanita dan membantunya keluar dari penjara. Aku hanya bisa tertawa sinis membaca surat yang penuh dengan kebohongan itu, teringat bagaimana tatapan penuh kemenangannya saat ia berdiri di samping ranjang icuku tempo hari. Aku memerintahkan asistenku untuk menyerahkan bukti rekaman percakapan rahasia mereka yang menunjukkan bahwa Mayalah yang pertama kali mengusulkan ide untuk menguras hartaku setelah aku mati. Siang harinya, aku mengundang seluruh media massa ke kantor untuk memberikan pernyataan resmi mengenai pergantian kepemimpinan dan klarifikasi atas skandal korupsi yang menimpa mantan direkturnya.
Di depan kamera, aku tampil dengan tenang dan berwibawa, menunjukkan sisi Nisrina yang tidak pernah diketahui oleh publik maupun suamiku sendiri selama ini. Berita ini segera meledak di seluruh kanal berita nasional, menampilkan judul besar, "Istri yang dibuang di ICU ternyata pemilik tunggal imperium bisnis." Video tersebut viral dalam hitungan menit, dan aku bisa membayangkan Danu melihatnya dari televisi tua di ruang tahanan, menyadari betapa kecil dan tidak berartinya dia di mataku. Teman-teman sosialita Danu yang dulu sering merendahkanku dengan sindiran-sindiran halus tentang asal-usulku, kini mulai membanjiri ponselku dengan pesan permintaan maaf dan ajakan pertemuan. Mereka yang dulu memuji Maya di depan Danu kini berbalik menghujat wanita itu sebagai penggoda murahan, semuanya hanya demi mendapatkan akses ke lingkaranku lagi. Aku mematikan semua notifikasi itu, karena aku sudah tahu siapa saja yang benar-benar kawan dan siapa saja yang hanya penjilat yang lapar akan kekuasaan. Kini, dunia telah berputar sepenuhnya. Aku berdiri di puncak tertinggi, sementara mereka yang dulu menertawakanku sedang merangkak di bawah, mencoba mencari sisa-sisa kemurahan hatiku. Danu akhirnya dikabarkan mengalami guncangan mental setelah mendengar berita bahwa aku secara resmi telah menghapus namanya dari daftar silsilah keluarga besar Wiryadinata secara hukum. Ia bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan identitas yang selama ini ia banggakan untuk masuk ke dalam pergaulan kelas atas Jakarta. Kini ia hanyalah Danu Prasetya, seorang tahanan kasus korupsi dan penipuan yang tidak memiliki masa depan setelah keluar dari penjara nanti. Kebanggaan pria itu telah hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada hatiku saat melihat surat cerai itu disodorkan di depan mataku yang hampir tertutup selamanya. Saat aku kembali ke rumah mewahku di sore hari, rumah yang sudah kembali bersih dari jejak-jejak pengkhianatan Danu, aku merasa kedamaian yang sesungguhnya telah tiba. Aku berdiri di balkon kamar utama, menatap matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan, merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk hidup dan membalas ketidakadilan. Mas Danu tidak pernah tahu bahwa dengan memaksa tanda tanganku di ICU, ia sebenarnya sedang menandatangani surat penghentian masa kejayaannya sendiri. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang murni, siap untuk menjalani hidup baru sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Seminggu telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memuncak, dan hari ini aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kulakukan, mendatangi pusat tahanan tempat Danu mendekam. Aku mengenakan tunik sutra hitam yang dipadukan dengan hijab satin berwarna marun gelap yang memberikan kesan misterius namun tetap memancarkan aura kemewahan yang tenang. Dengan pengawalan ketat dari tim keamanan pribadiku dan Pak Baskoro, aku melangkah melewati gerbang besi yang dingin, sangat kontras dengan kenyamanan kantor direktur yang baru saja kutinggalkan. Aku datang bukan untuk memberikan pengampunan, melainkan untuk memastikan bahwa Danu melihat langsung sosok wanita yang selama ini ia anggap sebagai beban, kini berdiri sebagai penguasa atas seluruh kehancurannya. Di ruang kunjungan yang sempit dan pengap, aku duduk di balik kaca pembatas, menunggu pria yang dulu kupanggil suami dengan penuh rasa hormat. Tak lama kemudian, pintu besi di seberang terbuka dan Danu muncul dengan pakaian tahanan berwarna oranye yang sangat tidak cocok dengan kulit sawo matangnya yang kini terlihat kusam dan tak terawat. Rambut undercutnya yang dulu selalu klimis kini berantakan, dan matanya yang dulu angkuh kini dipenuhi oleh kantung mata yang tebal akibat kurang tidur dan tekanan mental. Saat pandangan kami bertemu, aku melihat kilatan keterkejutan sekaligus harapan yang menyedihkan di matanya, seolah ia mengira kehadiranku di sini adalah pertanda bahwa hatiku mulai melunak. Danu segera meraih gagang telepon di depannya dengan tangan yang gemetar, dan saat aku mengangkat gagang telepon di sisiku, suara parau yang penuh isak tangis langsung memenuhi telingaku.
Nis, tolong aku tahu aku salah, aku hilaf karena pengaruh Maya yang licik itu, ucapnya dengan nada memohon yang membuatku merasa mual karena kepura-puraannya yang begitu transparan. Ia mulai menceritakan betapa mengerikannya kehidupan di dalam sel, bagaimana ia dirundung oleh tahanan lain karena kasus korupsinya, dan bagaimana ia merindukan masakan serta doa-doaku. Aku hanya mendengarkannya dengan wajah datar, menatapnya seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati serangga kecil yang sedang sekarat di bawah mikroskop, tanpa ada rasa iba sedikit pun. Aku memotong kalimatnya dengan suara yang tenang namun sangat tajam, mengingatkannya kembali pada detik-detik ia menyodorkan surat cerai itu di Icu saat aku bahkan tidak bisa memegang pulpen dengan benar. Apakah kamu ingat, Mas, betapa dinginnya matamu saat itu? Kamu tidak peduli apakah aku akan hidup atau mati setelah tanda tangan itu, ucapku sambil menatapnya tajam. Aku mengingatkannya bahwa tindakannya bukan sekadar kesalahan sesaat, melainkan puncak dari rencana jahatnya untuk menguasai hartaku bersama selingkuhannya saat aku dalam kondisi kritis. Danu terdiam, mulutnya menganga namun tidak ada kata-kata yang keluar, karena ia tahu bahwa setiap kalimat pembelaannya hanyalah sampah di hadapan bukti-bukti yang kumiliki. Penampilanku yang tetap cantik, imut dan terjaga, meski baru saja melewati operasi besar, seolah menjadi tamparan fisik bagi Danu yang kini terlihat hancur berantakan di hadapanku. Ia memperhatikan bagaimana pakaianku mengikuti lekuk tubuhku dengan elegan, menyadari bahwa wanita yang ia sia-siakan ini adalah berlian yang kini bersinar paling terang di saat ia sudah menjadi arang. Di balik hijab yang kubentuk dengan sempurna ini, ia kini melihat seorang predator yang cerdas, bukan lagi domba penurut yang bisa ia giring sesuka hati. Rasa penyesalan yang terpancar dari wajahnya bukan karena ia mencintaiku, melainkan karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang tambang emas yang selama ini menghidupi kemewahannya. Aku kemudian memberitahunya sebuah fakta yang membuatnya semakin pucat. Maya, wanita yang ia perjuangkan mati-matian, telah memberikan kesaksian yang memberatkan Danu demi mendapatkan keringanan hukuman bagi dirinya sendiri. Maya menyebutkan bahwa Danu adalah otak utama di balik semua penggelapan dana, dan bahwa Mayalah yang dipaksa untuk ikut serta dalam rencana busuk tersebut. Mendengar itu, Danu memukul meja dengan kepalan tangannya, berteriak memaki nama Maya di depan para petugas penjara, menunjukkan betapa rapuhnya aliansi yang dibangun di atas dasar pengkhianatan. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi seorang wanita yang tidak memiliki loyalitas sedikit pun pada dirinya. Semua aset yang pernah kamu sentuh, Mas, sekarang sudah kembali ke tanganku, termasuk jam tangan mewah yang dulu kamu pakai saat menceraikanku, ujarku dengan senyum kemenangan yang dingin. Aku memberitahunya bahwa aku telah menyumbangkan seluruh barang-barang pribadinya ke panti asuhan, kecuali beberapa barang yang kuhancurkan sebagai simbol berakhirnya pengaruhnya dalam hidupku. Danu hanya bisa menunduk lesu. Air matanya jatuh membasahi meja kayu yang kusam, menyadari bahwa ia tidak akan memiliki tempat untuk pulang setelah keluar dari penjara nanti. Karakter dan martabatnya telah terkubur sedalam-dalamnya di bawah tumpukan dosa yang ia perbuat terhadap pernikahan suci kami. Sebelum aku mengakhiri kunjungan itu, aku meletakkan sebuah foto dokumen di depan kaca pembatas. Itu adalah bukti bahwa aku telah mencabut seluruh akses keluarga besarnya dari yayasanku. Ibu dan saudara-saudaranya yang dulu ikut menikmati uangku sambil menghinaku, kini juga harus menanggung malu dan kemiskinan yang sama seperti yang Danu rasakan. Keluargamu akan merasakan apa yang kurasakan saat kamu membiarkanku sendirian di rumah sakit tanpa biaya sepeser pun, bisikku dengan nada yang sangat tenang namun menghujam jantungnya. Danu meraung, memohon agar aku tidak melibatkan keluarganya, namun aku hanya menaruh kembali gagang telepon dengan gerakan yang anggun. Aku berdiri dari kursiku, merapikan tunikku,
dan menatap Danu untuk terakhir kalinya dengan pandangan yang penuh dengan rasa syukur karena telah terlepas dari pria seperti dia. Penandatanganan surat cerai di Icu itu adalah anugerah terbesar yang pernah ia berikan padaku, karena tanpa surat itu, aku mungkin masih terjebak dalam kepalsuan cintanya. Sekarang, aku bebas terbang tinggi menuju masa depan yang gemilang, sementara ia harus tetap tinggal di ruangan gelap ini untuk menebus setiap tetes air mata yang jatuh dari mataku. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan suara teriakan minta ampun Danu yang menggema di koridor penjara yang suram. Saat keluar menuju parkiran, aku menghirup udara bebas dalam-dalam, merasakan kemenangan yang terasa sangat manis di lidahku seiring dengan hilangnya sisa-sisa rasa sakit di hatiku. Mobil mewahku melaju membelah kemacetan Jakarta, membawaku kembali ke dunia di mana akulah sang penguasa, sang pemilik takdir yang tak lagi bisa didekte oleh siapapun. Mas Danu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi setelah aku menandatangani surat itu, dan kini ia punya waktu belasan tahun di penjara untuk merenungi kebodohannya. Hari ini, aku menutup bab tentang Danu dalam hidupku, siap untuk membuka lembaran baru yang lebih cerah dan penuh dengan keberkahan tanpa bayang-bayang pengkhianat. Sebulan telah berlalu sejak kunjungan terakhirku ke penjara, dan kini namaku, Nisrina, telah menjadi buah bibir di seluruh kalangan pebisnis Asia Tenggara sebagai The Silent Tech Queen. Luka fisik akibat kecelakaan itu telah sembuh total, menyisakan kulit yang kembali mulus dan sehat, yang selalu kurawat dengan telaten sebagai bentuk cinta pada diriku sendiri. Hari ini, aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closet milikku, mengenakan setelan blazer slim fit berwarna putih gading yang dipadukan dengan hijab sutra motif abstrak yang sangat berkelas. Lekuk tubuhku yang proporsional dan wajah imutku yang kini tampak lebih tegas memberikan kesan seorang wanita yang memiliki segalanya. Kecantikan, kecerdasan, dan kekuasaan mutlak yang tak tergoyahkan oleh pengkhianatan pria manapun. Aku melangkah keluar menuju ruang konferensi pers untuk meluncurkan aplikasi keamanan perbankan terbaru yang kubangun sendiri, sebuah sistem yang terinspirasi dari cara aku melacak penggelapan dana yang dilakukan Danu. Ratusan kamera wartawan menyambutku dengan kilatan lampu yang mempesona, namun aku tetap tenang dengan senyum tipis yang penuh percaya diri di balik polesan gincu berwarna nude. Semua orang yang dulu meremehkan aku sebagai istri rumahan yang hanya bisa berdiam diri di rumah mewah, kini harus menelan ludah mereka sendiri saat melihat presentasiku yang sangat teknis dan visioner. Aku membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa memimpin revolusi teknologi tanpa harus kehilangan sisi feminin dan martabatnya sebagai seorang muslimah. Di tengah acara, asistenku membisikkan bahwa proses pengadilan Danu telah mencapai putusan akhir, dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan berlapis korupsi, pencucian uang, dan penipuan. Mendengar angka itu, tidak ada sedikit pun rasa sedih di hatiku, yang ada hanyalah perasaan puas karena hukum akhirnya bekerja dengan adil bagi pria yang sangat arogan itu. Danu kini resmi menjadi sejarah kelam yang sudah kukubur dalam-dalam, sementara aku terus melaju dengan kecepatan tinggi menuju puncak kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Ia mengira menceraikanku adalah cara untuk bebas dan naik kasta bersama Maya, namun nyatanya ia justru terjun bebas ke jurang kehinaan yang paling dalam. Maya sendiri tidak bernasib lebih baik. Ia divonis hukuman penjara yang cukup lama dan seluruh barang mewah hasil korupsinya disita oleh negara untuk dikembalikan ke yayasanku. Aku mendapat kabar bahwa kecantikannya yang dulu ia banggakan kini pudar karena stres berat dan perkelahian di dalam sel dengan narapidana lain yang membenci pelakor. Inilah akhir dari drama wanita yang ingin membangun kebahagiaan di atas penderitaan istri sah. Ia berakhir sendirian, miskin, dan dibenci oleh masyarakat luas.
Aku merasa lega karena dunia kini tahu wajah asli dari wanita yang sempat mencoba menghancurkan hidupku di saat aku sedang bertaruh nyawa di ruang ICU. Sambil duduk di kursi belakang mobil mewahku yang melaju menuju kantor pusat, aku teringat betapa Danu dulu selalu melarangku untuk terlalu aktif di dunia bisnis karena ia takut aku akan lebih pintar darinya. Ia sengaja membuatku merasa tergantung secara finansial agar ia bisa mengontrol setiap langkahku dan menyembunyikan kebusukannya dengan aman di balik topeng suami yang baik. Sekarang, ironi itu terasa sangat manis. Justru kepintaran dan kemandirian finansial yang dulu ia tekan itulah yang akhirnya menyeretnya ke balik jeruji besi. Aku tidak lagi membutuhkan izin siapapun untuk bersinar, karena cahaya keberhasilanku kini terpancar dari hasil kerja keras dan kejujuranku sendiri. Ponselku bergetar, menampilkan pesan dari beberapa investor besar yang dulu adalah kolega Danu. Kini mereka memohon agar aku sudi bekerja sama dengan perusahaan mereka yang sedang goyah. Mereka yang dulu sering tertawa bersama Danu sambil merendahkan peran istri di meja makan, kini harus mengantre di lobi kantorku, hanya untuk mendapatkan waktu 5 menit bertemu denganku. Aku membalas mereka dengan profesional namun dingin, menunjukkan bahwa aku adalah pemimpin yang menghargai integritas di atas segalanya, sesuatu yang tidak mereka miliki saat mendukung Danu dulu. Aku kini memegang kendali atas ekosistem bisnis yang dulu dikuasai oleh ego laki-laki, membuktikan bahwa strategi yang matang jauh lebih kuat daripada gertakan kosong. Malam harinya, aku mengadakan syukuran kecil-kecilan di panti asuhan, tempat di mana aku menyumbangkan sebagian besar harta yang berhasil kusita kembali dari aset-aset ilegal Danu. Melihat tawa anak-anak yatim itu membuat hatiku jauh lebih tenang daripada saat aku berbelanja barang mewah di butik-butik ternama di luar negeri bersama suamiku yang pengkhianat itu. Aku menyadari bahwa kekayaan yang kumiliki adalah titipan yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk dipamerkan dengan kesombongan seperti yang dilakukan Danu selama ini. Di sini, di antara doa-doa tulus mereka, aku merasa benar-benar pulih secara spiritual dan emosional dari trauma pengkhianatan yang hampir merenggut nyawaku. Aku juga menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah sakit tempatku dirawat dulu, namun kali ini bukan sebagai pasien, melainkan sebagai donatur utama untuk pembangunan bangsal ICU baru yang lebih modern. Aku berbincang dengan suster dan dokter yang dulu merawatku. Mereka menatapku dengan penuh kekaguman karena melihat transformasiku dari wanita yang hampir mati menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengalami nasib sepertiku, ditindas saat sedang lemah, dan aku menyediakan pendampingan hukum gratis bagi pasien yang mengalami kekerasan domestik. Ruang ICU itu kini menjadi simbol kebangkitanku, tempat di mana Nisrina yang lama mati dan Nisrina yang baru lahir dengan kekuatan luar biasa. Danu sempat mencoba mengirimkan surat dari penjara melalui pengacaranya yang murah, meminta agar aku memberikan sedikit uang untuk biaya pengobatan ibunya yang jatuh sakit karena stres. Aku membacanya dengan tatapan dingin, lalu merobek surat itu menjadi kepingan kecil tanpa keraguan sedikit pun di hatiku. Aku teringat bagaimana ibunya dulu sering menghinaku sebagai wanita yang tidak tahu diri, karena tidak bisa memberikan cucu dalam waktu cepat, padahal Danulah yang bermasalah. Biarlah mereka merasakan pahitnya hidup tanpa bantuanku, karena setiap perbuatan ada balasannya, dan aku bukan lagi bank berjalan bagi keluarga yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Menutup hari dengan sujud syukur yang panjang, aku merasa hidupku kini sangat sempurna meski tanpa kehadiran seorang suami di sampingku. Aku memiliki karir yang cemerlang, kesehatan yang pulih, dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah di rekening bankku. Penandatanganan surat cerai itu benar-benar menjadi titik balik yang membebaskan jiwaku dari penjara pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Aku adalah Nisrina,
wanita berhijab yang imut namun mematikan bagi siapapun yang berani bermain api dengan harga diriku, dan aku siap menyambut hari esok dengan senyuman kemenangan. Matahari pagi menyinari balkon apartemen penthouse baruku dengan sangat cerah, memantulkan kilauan pada gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang kini terasa berada di bawah kakiku. Aku berdiri dengan anggun, mengenakan gamis sutra berwarna soft pink yang mengikuti lekuk tubuhku dengan sangat pas namun tetap elegan, serta hijab pashmina berbahan ceruti yang tersampir rapi di bahuku. Tidak ada lagi rasa sakit yang tertinggal di dadaku, baik rasa sakit bekas operasi maupun rasa sakit hati yang dulu hampir menghancurkan kewarasanku. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Wajah imut yang dulu sering dianggap remeh kini memancarkan aura otoritas yang membuat siapapun akan berpikir dua kali sebelum mencoba mempermainkan perasaanku. Hari ini adalah tepat 1 tahun sejak kejadian di ruang icu itu, sebuah momen yang dulu kupikir sebagai akhir dari duniaku, namun ternyata adalah pintu gerbang menuju kejayaanku yang sesungguhnya. Danu kini sudah menjadi kenangan abu-abu yang terkubur di balik dinginnya tembok penjara. Kabarnya ia semakin terpuruk dan kehilangan akal sehatnya karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan tanpa kemewahan. Aku mendengar dari Pak Baskoro bahwa Danu sering menangis histeris setiap kali melihat namaku muncul di majalah bisnis yang dibaca oleh para sipir penjara. Penyesalannya sudah terlambat, karena pintu maafku sudah kututup rapat-rapat dan kulemparkan kuncinya ke dasar samudra terdalam sejak tinta di surat cerai itu mengering. Di kantor, suasana meriah menyambut kedatanganku karena hari ini perusahaan teknologi yang kubangun secara mandiri resmi melantai di bursa saham dengan nilai valuasi yang memecahkan rekor. Para staf memberikan tepuk tangan berdiri saat aku berjalan melewati koridor, bukan lagi sebagai istri direktur, melainkan sebagai pemilik tunggal yang mereka segani dan cintai. Aku merasa bangga bisa membuktikan pada dunia bahwa wanita berhijab bisa tetap tampil mempesona dengan body goals yang terjaga namun tetap memiliki otak yang mampu menguasai pasar global. Kesombongan Danu yang dulu mengatakan bahwa aku tidak akan bisa makan tanpa uang darinya kini menjadi lelucon paling lucu bagi siapa saja yang mengetahui posisi kekayaanku saat ini. Maya, wanita yang dulu berdiri dengan angkuh di samping ranjang rumah sakitku, kini menjalani hari-harinya sebagai buruh cuci di dalam lembaga pemasyarakatan wanita untuk sekadar menyambung hidup. Kecantikan hasil operasi plastik yang dulu ia bangga-banggakan telah luntur dimakan waktu dan stres, meninggalkannya dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Ia pernah mencoba mengirimkan surat permohonan maaf yang sangat panjang padaku, memohon agar aku mencabut gugatan perdata atas kerugian yayasan, namun aku tidak pernah membacanya sampai selesai. Bagiku, penderitaan yang ia alami saat ini adalah bayaran yang setimpal atas keberaniannya menginjak-injak harga diri seorang istri yang sedang berjuang melawan maut. Sore itu, aku mengunjungi makam kedua orang tuaku dengan membawa buket bunga lili putih yang segar, duduk bersimpuh sambil mendoakan kedamaian bagi jiwa mereka. Aku berbisik pelan bahwa aku telah berhasil menjaga warisan dan martabat keluarga Wiryadinata dari tangan pria serakah yang hampir saja menghancurkannya. Di tempat yang sunyi ini, aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemarahan yang meluap-luap, melainkan dari kesabaran yang dipadukan dengan strategi yang cerdas. Aku merasa mereka tersenyum dari sana, melihat putri kecil mereka kini telah tumbuh menjadi wanita tangguh yang tidak bisa lagi ditindas oleh siapapun di dunia ini. Aku memutuskan untuk mengambil waktu libur sejenak dengan melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci sebagai bentuk rasa syukurku atas segala keajaiban yang kuterima selama setahun terakhir. Mengenakan pakaian ihram yang serba putih, aku merasa sangat kecil di hadapan Sang Pencipta, namun di saat yang sama aku merasa sangat kuat karena aku tahu Tuhan selalu bersamaku. Di depan Ka'bah,
Aku melepaskan semua sisa-sisa kemarahan yang mungkin masih terselip di sudut hatiku, menggantinya dengan kedamaian batin yang luar biasa murni. Aku berdoa bukan untuk kehancuran Danu lagi, karena ia sudah hancur dengan sendirinya, melainkan aku berdoa agar aku selalu menjadi wanita yang bermanfaat bagi banyak orang. Sepulangnya dari Tanah Suci, aku meluncurkan sebuah yayasan khusus untuk membantu para wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dan manipulasi dalam rumah tangga. Aku ingin kisah hidupku menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di luar sana, agar mereka tidak pernah merasa lemah hanya karena mereka tidak memiliki pekerjaan saat ini. Di gedung yayasan yang megah itu, aku memajang foto besar diriku saat pertama kali bangkit dari kursi roda, sebagai pengingat bahwa titik terendah adalah fondasi terbaik untuk membangun istana yang baru. Aku memberikan beasiswa pelatihan teknologi bagi para janda dan istri yang dikhianati, agar mereka memiliki senjata untuk mandiri dan berdaya secara finansial seperti diriku. Beberapa pria dari kalangan elit dan pengusaha sukses mencoba mendekatiku, menawarkan cinta dan komitmen baru, namun aku menyambut mereka dengan sikap yang sangat selektif dan waspada. Aku tidak lagi mudah terbuai oleh kata-kata manis atau janji-janji surga, karena aku tahu bahwa nilai diriku jauh lebih berharga daripada sekadar status pernikahan di atas kertas. Jika suatu saat nanti aku memutuskan untuk menikah lagi, pria itu haruslah seseorang yang menghormati kemandirianku dan tidak merasa terancam oleh kecerdasanku. Aku telah belajar bahwa menjadi ratu di kerajaanku sendiri jauh lebih membahagiakan daripada menjadi permaisuri di kerajaan pria yang berpotensi menjadi pengkhianat. Danu akhirnya keluar dari berita utama dan terlupakan oleh masyarakat. Ia kini hanyalah angka di dalam sistem penjara yang tidak lagi dipedulikan oleh siapapun. Keluarganya yang dulu sombong kini hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan Jakarta yang dulu mereka nikmati dari keringatku. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya dipandang sebelah mata oleh tetangga, persis seperti cara mereka memandangku saat aku masih menjadi menantu mereka. Keadilan telah terpenuhi dengan sempurna, dan roda kehidupan telah berputar membawa mereka yang zalim ke tempat yang seharusnya, yakni di bawah debu penyesalan. Aku menutup hari ini dengan berdiri kembali di balkon, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala satu persatu seperti permata yang bertaburan di kegelapan malam. Senyum kecil yang penuh kemenangan terukir di wajahku saat aku teringat kembali pada momen penandatanganan surat cerai di ruang Icu yang dingin itu. Danu benar-benar tidak pernah tahu bahwa dengan menyodorkan surat itu, dia sebenarnya telah memberikan kunci kebebasan dan kekuasaan tertinggi kepadaku. Sekarang, duniaku jauh lebih luas, lebih indah, dan lebih bermakna, dan aku akan menjaganya dengan seluruh jiwa dan raga sebagai wanita yang takkan pernah bisa dikalahkan lagi.